Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube saya, Kenyatno. Akun YouTube masih baru, jadi masih belum mempunyai jati diri, jadi masih asal-asalan lah. Jadi mohon kritik dan sarannya jika memang itu benar-benar buat masukan untuk saya. Oke, sebelumnya saya akan mohon maaf karena di dalam akun ini itu sebenarnya cuma pendapat saja, jadi ini benar-benar pendapat, bukan pemutusan. Jadi oke, yang akan kita bahas hari ini itu adalah guru, kondisi guru di Indonesia khususnya, atau kondisi guru pada umumnya. Yang pertama itu adalah tentang gaji. Nah, gaji guru itu selalu jadi bahan sorotan di dalam berita-berita. Kurang diperhatikan lah, masih terlalu kecil lah, seperti itu. Kurang diperhatikan. Oke, iya sih, pada umumnya memang kurang diperhatikan. Pada kenyataannya itu masih juga ada guru-guru yang mengeluh tentang gaji. Ada sih teman saya yang honorer jadi guru di negeri itu cuma berkisaran 300 sampai 600-an. Itu dapat apa? Bayangkan. Di zaman 2000 atau tahun 2020 itu dapat apa sih gaji semacam itu? Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003 itu masihkah gaji guru diperhatikan? Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak semua begitu. Jadi masih ada tempat-tempat yang memperhatikan. Jadi cuma kitanya saja sih yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Mohon maaf gitu, kurang beruntung mendapatkan tempat semacam itu. Jadi sebelumnya saya salut dengan guru yang memang gajinya rendah tetapi masih rela mengajar di situ. Untuk menutupi hal semacam itu atau masalah semacam itu, kita sebagai guru itu harusnya lebih kreatif lagi, dalam artian lebih kreatif untuk menambah penghasilan, entah itu les, entah itu jadi driver, entah itu sambil ternak, semacam itu. Jadi harus ada tambahan-tambahan khusus. Mungkin itu masukan dari saya. Kemudian yang menjadi masalah kedua itu adalah tentang pengabdiannya. Oke, tentang pengabdian ini condong ke menghabiskan umur di satu tempat, tetapi sampai beberapa tahun pengabdiannya pun tidak jelas atau kurang diperhatikan. Alhasil itu entah sampai kapan sih pengabdian itu, ya kan? Jadi mungkin bisa dikatakan yang namanya seseorang melakukan suatu pekerjaan itu pasti berharap menjadi pengabdiannya itu dihargai, entah diangkat menjadi tetap, entah itu diangkat menjadi PNS. Pasti sebelum mendaftar kerja itu pasti sudah berharap semacam itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kepastian di awal, ini pasti atau enggak sih. Kemudian yang ketiga, ini masalah kontrak. Biasanya ada beberapa sekolahan atau bahkan bukan sekolahan saja sih, beberapa tempat pekerjaan yang lain selain guru itu pasti berhadapan dengan kontrak. Nah, cuma bedanya itu kontrak itu mengikat sekali atau fleksibel. Jadi biasanya kalau yang mengikat itu memang membutuhkan konsisten untuk tetap bekerja selama kontrak itu habis. Tetapi kalau yang tidak mengikat itu biasanya kita melanggar kontrak pun
nggak masalah buat kita. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita disodori dengan satu surat kontrak. Itu sebenarnya banyak sih yang merasa ini surat kontraknya kok seperti ini sih. Nah, kita kembali lagi ke pengertiannya. Kontrak itu apa sih? Surat kontrak itu apa sih? Jadi surat kontrak itu bukan surat penawaran. Surat kontrak itu jelas dia menjawab, dia mencari jawaban, kamu mau atau kamu tidak mau. Seperti itu. Jadi percuma saja kita malah terlihat, mohon maaf ya, terlihat kasarannya ya terlihat bodoh gitu ya. Tapi memang itu ya, tapi memang saya juga sih sering sih kalau kontraknya terlalu ketat, kok kontrak kayak gini sih. Jadi kita kembali ke hakikat kontrak, surat kontrak tadi itu sebenarnya cuma mencari jawaban, kamu mau atau enggak. Kalau mau ya tanda tangan, kalau enggak ya udah nggak usah tanda tangan. Seperti itu logikanya. Tapi di samping itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari pribadi masing-masing. Logikanya ketika kontrak itu simple, itu pasti dengan mudah kita tanda tangan. Tetapi ketika kontrak itu lebih mengikat lagi, itu pasti kita mempertimbangkan ini timbal baliknya apa sih buat kita. Nah, seperti itu. Atau ini merugikan nggak sih buat kita. Itu tentang kontrak. Yang keempat yaitu keluarga. Seringkali kita mendengar kita adalah keluarga. Itu yang menurut saya masih kurang diperhatikan. Kita adalah keluarga. Marilah kita saling membantu, saling tolong menolong dalam memajukan hal semacam ini, hal semacam itu, seperti itu. Jadi yang saya paling tekankan itu adalah kata keluarga di situ. Keluarga itu apa sih? Kita logikanya keluarga itu ya bapak, ibu, anak dua, kakek, nenek, seperti itu. Yang di dalamnya tidak ada yang saling merugikan. Itu yang namanya keluarga. Kita adalah keluarga. Ini adalah pertanyaan. Kita ada nggak sih hubungan semacam keluarga seperti itu? Tolong menolong, saling sinkron, tahu nggak masalahnya per pribadi. Itu adalah yang namanya benar-benar kita adalah keluarga. Oke, mungkin cukup 4 poin itu tadi. Karena takutnya terlalu lama, uploadnya juga lama. Ini masih pakai HP kentang gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share gitu ya. Karena ini memang akun YouTube masih abal-abal gitu. Jadi tolong dukungannya. Klik tombol lonceng biar kalau ada video baru kalian bisa langganan lah. Komen, oke, komen penting. Saran, kritik itu juga untuk membangun akun ini. Oke, dan yang paling penting itu adalah psikologi guru, jiwa guru, sama performa guru. Jiwa guru secara 100% di dalam kelas itu pasti akan meningkat ketika guru itu nyaman. Tetapi kalau guru itu dalam tekanan, itu pasti tidak akan, performanya tidak akan meningkat sampai 100%. Jiwanya pasti akan sedikit rusak karena tekanan tersebut. Psikologi jelas lah. Oke, mungkin itu dari saya. Demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.